Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 7 bab 5, klasifikasi makhluk hidup, subtema makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup atau benda mati. Bagaimana kita membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya menanggapi rangsang dan bergerak. Tanah dan batu termasuk ke dalam benda mati. Namun di permukaan batu atau di dalam tanah mungkin saja terdapat makhluk hidup yang kasat mata. Adapun karakteristik umum dari makhluk hidup adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, menanggapi rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernafas, menghasilkan limbah atau ekskresi, tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Beberapa benda tak hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi tidak akan memiliki semuanya. Sedangkan sesuatu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut organisme. Ukuran organisme beraneka ragam. Contohnya, gajah dan paus memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan ukuran manusia. Lain halnya dengan bakteri dan amuba yang memiliki ukuran mikroskopis. Hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Berikut ini penjelasan mengenai karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar kehidupan. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan atau mengumpulkan energi akan mengandalkan gerakan. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kita menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuknya daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Contoh, reproduksi seksual pada ayam dengan cara bertelur. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut respons. Jika kita tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan ditarik kemudian berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari atau Helianthus annus mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari. Yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana atau karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sebaliknya, energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh, energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ketika karbohidrat ini dimakan oleh hewan, maka diubah menjadi energi gerak dan energi panas yang dibuang ke lingkungan. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Yang keenam, makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkan melalui proses bernapas. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti paramecium, amuba, dan eglena. Makhluk hidup tersusun dari banyak sel multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sekian dulu ya adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.